Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nyoman Apsari Pratnya Dewi dengan NIM 21141101171 dari kelas E Program Studi Ilmu Hukum. Video kali ini merupakan salah satu tugas Hukum Administrasi Negara dengan tema Penegakan Supremasi Hukum dalam meminimalisir tindakan penyalahgunaan kewenangan. Judul yang saya ambil yaitu Penegakan Hukum yang Adil untuk Mengatasi Korupsi serta Membangun Ketahanan Nasional. Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan dengan melampaui wewenangnya. Salah satu tindakan yang termasuk ke dalam penyalahgunaan wewenang adalah tindakan korupsi. Permasalahan mengenai korupsi menjadi permasalahan yang sangat rumit. Bahkan, korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Kasus korupsi sudah sering terdengar di telinga kita. Sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, tetapi sampai saat ini pemerintah belum juga berhasil memberantas kegiatan dan memberantas pelaku korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat melanggar Pancasila, di mana pelakunya harus dihukum dengan adil dan tanpa toleransi. Apapun masalah korupsi ini adalah masalah yang serius di Indonesia. Karena korupsi ini perlahan demi perlahan akan merusak ketahanan nasional. Yang membuat kita prihatin, penegakan hukum mengenai korupsi ini terkesan tidak adil. Para koruptor ini haruslah dihukum dengan hukuman yang pantas dan layak. Seperti halnya dalam undang-undang yang mengatur tentang korupsi, diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dampak negatif korupsi menunjukkan tantangan serius dalam membangun ketahanan nasional. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Cara mengatasinya adalah dengan mensosialisasikan lebih keras lagi tentang korupsi agar lebih menyadarkan lagi apa dampak negatif dari korupsi. Karena menurut saya, perubahan dari dalam diri sendiri merupakan hal yang dapat mempengaruhi lebih besar untuk diri manusia daripada hal lain apapun itu. Dengan pengetahuan mengenai korupsi, setiap orang akan menyadari betapa merugikannya tindakan korupsi itu. Dan mungkin juga penegakan hukum yang tegas juga dapat menjadi hal yang dapat menakuti setiap orang agar tidak pernah mencoba untuk melakukan korupsi. Pasti kita berharap yang penegak hukum berlaku adil seperti yang tercantum di UUD 1945 yang menjadi pedoman hukum kita. Dan kita berharap Indonesia aman sejahtera. Hukum adalah aturan yang wajib ditaati apapun hukum itu. Misal, hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Karenanya, jika ada yang melanggar hukum, harus ditindak tegas. Harus memberi efek jera agar sang pelaku tidak mengulangi perbuatannya itu. Harus ada sanksi sosial, harus ada sanksi moral, agar ada efek jera di hati para pelaku dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi. Hukum di Indonesia harus mampu mengajarkan warga negaranya untuk mematuhi hukum melalui aparat penegak hukum yang berlaku jujur, adil, dan terbuka kepada rakyat. Agar rakyat
merasa mempunyai hak yang sama atas hukum. Saya berharap agar keterbukaan hukum di Indonesia, agar masyarakat bisa menilai apakah hukum sudah dijalankan seperti semestinya di Indonesia kita tercinta ini. Terima kasih.